Selamatkan pekerja Indonesia. Misalnya dia pelancong. Iya. Pelancong di sana kan diberi jangka waktu cuma 25 hari, paling sedikit dan paling lama itu 30 hari. Di Malaysia, peraturan Malaysia itu, Bang. Peraturan Malaysia. Kalaupun kita mau ke sana jangan pas kita dicop. Ya. Lebih dari 30 hari, maka kita overstay kalau bahasa sini kan. Dikenakan denda berapa dolar lah satu hari kita keterlambatan kita kalau kita ingin pulang. Iya. Dan bisa jadi kita tidak boleh lagi masuk Malaysia. Nah, itu kan pelancong. Iya. Tetapi setelah mereka 25 hari, mereka nggak balik. Mereka gunakan di sana untuk bekerja apa segala macam. Pertanyaannya apakah itu TKI? Nah, dalam pandangan perusahaan itu bukan TKI. Itu pendatang haram yang memanfaatkan masa tinggalnya di sana. Nah, TKI itu memang dibagi dua sektor formal dan sektor informal. Nah, sektor formal ini tenaga kerja yang bekerja di bidang-bidang perusahaan. Misalnya pabrik lah kalau kita bilang, kalau kilang. Kalau bahasa sana kilang, yang dianya 50 orang dengan satu majikan. Nah, tapi kalau informal ini rata-rata dia home industry ataupun yang bekerja pada perseorangan. Nama melancong kan tidak boleh bekerja. Dia harus menikmati keindahan Malaysia di sana, jalan-jalan, tapi ternyata dipergunakan dia untuk bekerja. Terakhir dia disiksa di sana. Disiksa di sana baru mengadu kan gitu. Nah, itulah namanya kata itu bukan tenaga kerja. Mengaku dia pekerja gitu. Mengaku dia bekerja tapi dia pelancong yang menyalahgunakan masa tinggal dia. Oke. Gini, Bang ya. Ini Bang, kita kan banyak tahu juga sih, karena dulunya kita membahas ini kan. Saya udah bilang tadi. Katanya ada tanggung jawab hukum oleh pihak perusahaan P3PMI apabila ada masalah dengan tenaga kerjanya. Apa benar, Bang? Ya, tanggung jawab hukum itu pasti tetap benar, karena kan dalam sebuah, untuk mendirikan sebuah perusahaan itu pun juga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan gitu. Salah satunya bertanggung jawab terhadap pekerja yang akan diberangkatkan. Enggak, misalnya kalau pekerjanya sudah sampai sana, Bang, kerja Bang sudah sampai di Malaysia, kerja tukang ya, pembangunan, tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya dipukul oleh majikannya gitu, katanya Abang punya tanggung jawab terhadap negara, benar, Bang? Benar, itu memang kita punya tanggung jawab. Karena kan dalam jawab tadi itu ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh majikan, seperti kerja di luar daripada masa daripada yang ada di job order, yang kesepakatannya kita 8 jam kerja, jadi dibuat 10 jam kerja yang 2 jam tidak dibayar, itu kan yang tidak boleh, dan itu melanggar daripada aturan-aturan yang ada di job order. Ya, ketika terjadi itu pihak pekerja boleh melapor ke KBRI. Nah, baru KBRI akan menangani itu, akan memanggil majikan dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan ini kan. enggak, misalnya ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kerja lah dulu, TKI yang ada di sana yang akan berangkatkan. Abang punya tanggung jawab nggak sebagai pengusaha atau perusahaan yang memberangkatkan mereka? Nah, kalau dia berbicara, memang ini kasus yang memang mungkin saya pun tidak bisa berbicara banyak. Tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan pidana, karena dalam job order itu juga telah dikatakan apabila melakukan tindakan pidana di luar daripada wilayah pekerjaan seperti membunuh apa segala macam, itu menjadi tanggung jawab pihak pekerja sendiri. Bagi menurut saya ya, karena kecuali ada hal-hal Oke, jangan buang-buang bola terus, Bang. Oke, misal lagi ada tenaga kerja yang berangkat ke Malaysia, yang akan berangkat ke Malaysia melalui perusahaan Abang, meninggal, sakit, meninggal. Pemulangannya selain tanggung jawab KBRI lagi. Makanya kalau ini perlu dipahami kembali. Nah, terlepas daripada TKI yang ilegal kita bilang ya. Enggak lah, udah cerita yang legal harus nah. Saya sudah pernah menangani untuk TKI yang mengalami, bisa dikatakan kematian lah. Itu bisa dikatakan 4 atau 5 jam itu sudah bisa dipulangkan jenazahnya. Kenapa? Maksudnya tanggung jawab siapa pemulangan itu gitu loh. Yang pertama pasti pihak majikan lah, pihak majikan di sana yang akan melapor ke KBRI. KBRI akan lihat paspornya, ini berangkat dari perusahaan mana. Nah, perusahaan mana nanti akan dihubungi dianya, dan perusahaan tersebut akan menghubungi BP3TKI untuk perpanjangan tangan untuk membantu pemulangan mayat tersebut. Saya rasa kalau soal itu
ada prosedur-prosedur ya. Artinya berperan ya. Sangat-sangat berperan. Orang abang itu berperan ya untuk Sangat-sangat bertanggung jawab mengembalikan ya. Sangat-sangat berperan. Oh, oke. Lanjut bang. Aku dengar TKI itu secara umum itu dibagi dua bang, formal dan informal. Yang sering bermasalah itu formal, ya informal bang ya, PRT ya. Benar. Nah, TKI itu memang dibagi dua sektor formal dan sektor informal. Nah, sektor formal ini tenaga kerja yang bekerja di bidang-bidang perusahaan. Misalnya pabrik lah kalau kita bilang, kilang. Kalau bahasa sana kilang, yang dianya 50 orang dengan satu majikan. Nah, tapi kalau informal ini rata-rata dia home industry ataupun yang bekerja pada perseorangan. Seperti kita bilang pembantu rumah tangga lah, PRT kan gitu. Nah, dia kan bekerja pada perseorangan yang mungkin untuk pengontrolan atau pengawasan oleh pihak KBR juga akan sulit. Maka pada tahun 2008 itu untuk Sumatera Utara tidak diperbolehkan lagi wilayahnya mengirim tenaga kerja dalam sektor informal. Ya, begitu bang. Sampai ada undang-undang yang mengatur di tahun 2013 baru diizinkan. Apa masalah itu? Masalahnya pertama, sektor informal ini memang rentan sekali untuk terjadi penyiksaan. Ya, karena mungkin dia bekerja di perseorangan yang tidak untuk pengawasannya. Enggak, maksudnya kenapa Sumatera Utara di stop? Ya, kalau kita bicara historis, yang pertama orang Malaysia itu ini kita sebenarnya agak rahasia. Pertama, orang Medan ini kan terkenal keras. Ya, jadi kalau lawan aja bang. Jadi kalau orang itu di sana katanya, kalau ambil pekerja mana katanya, Medan. Yuk anak mana Medan, tak mau dia bilang, karena itu keras lah, lebih keras dari majikan. Nanti majikan ada yang bilang ABC dia dah kan gitu. Jadi ya, itu sebenarnya bagus juga karena nanti kerja lebih masa pun tak mau dia kerja yang memang itulah aturan kerja itu. Tapi itu lebih bagus juga. Jadi kalau untuk sektor informal itu memang lebih banyak didominasi oleh orang-orang Pulau Jawa. Itu memang. Oh, karakter ya bang, lebih lembut dari kawan-kawan dari Jawa ya. Jadi kalau orang Malaysia itu orang Jawa itu paling senang. Ya. Daripada orang Medan. Tapi bukan berarti orang Medan gak baik-baik. Iya. Pokoknya kalau orang mana orang Medan, tolak. Ditolak ya. Gawat bang, Medan ya. Oke bang. Saya mau tanya bang, prosesnya itu pemberangkatan ini kan ada kaitannya dengan pemerintah bang. Pasti. Ya kan? Hubungannya ke pemerintah itu di mananya bang untuk pemberangkatan TKI ini? Yang pasti untuk pengurusan visa, izin penerbangan itu pemerintah yang mengeluarkan. Itulah adanya P3PMI. Yang perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk memberikan izin memberangkatkan pekerja oleh pihak perusahaan. Kita urus semua itu di. Ini kan bang calon TKI sekarang kalau dia yang formal itu kan bayar kan sama perusahaan orang abang sebelum berangkat untuk pasportnya, untuk visanya. Orang apa yang ngurus kan? Itu kalau dibilang bayar pun kita bilang susah juga. Namanya bisnis ini, kan. Jadi mana bang? Jadi prosesnya itu sih terkadang kalau dia formal itu ada majikan-majikan yang mau tanggung biaya anak tersebut. Ada juga dan lebih banyak majikan-majikan yang tak mau tanggung. Dia hanya mau tanggung bahasanya seperti visa, bahasa paspor, kesehatan, itu biasanya memang ditanggung pekerja. Ya, jadi, terus diserahkan ke orang abang sebagai pengusaha. Baru orang abang ngurus semua, barulah dia berangkat. Barulah dia berangkat. Koordinasinya dengan pemerintah di izin penerbangan. Enggak, kalau di Medan ini bang, apa nama? BP3PMI. Badan Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, yang terkait dengan perusahaan TKI ini bang, dikaitkan dengan pemerintah itu apa aja itu nama ini? Lembaga pemerintahnya. Semua sektor sebenarnya terkait dari mulai kelurahan, imigrasi, disnaker, dan terakhirnya ke P3PMI, BP3PMI. BP2 TKI
Dulu BP2 TKI, sekarang BP3 PMI sekarang. Oh, dulu BP2 TKI. Saya BP2 nunggu itu, TKI. Bang. Karena saya pernah di BP2 TKI apa Makanya sekarang? undang-undang tahun Apa namanya sekarang? BP3 PMI. BP3 PMI, Badan Penempatan PMI. Perlindungan Iya. Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu BP2 TKI nah. Iya.